sidang lagi proses hukum, lu jangan memperkeruh suasana dong, ya nggak sih? Kayak gue nih, gue aja pernah berseteru sama Nikita, kan tahu sendiri 2019 gue dikatain sama Nikita advokat palsu, sampai kampus gue diubrak-abrik, itu dosen gue 3 hari 3 malam, sampai diuber dosen gue, dia nggak terima katanya kalau gue ini advokat, ya kan? Terus akhirnya Pak Presiden gue dari Kongres Advokat Indonesia langsung bicara, Barbie Kumalasari ini adalah anggota dari Kongres Advokat Indonesia, di mana dia juga sudah mengikuti PKPA dan sudah ada sidang di Pengadilan Tinggi, sudah ada berita acara sumpah. Pecahkan waktu dulu, rasain. Gue dihina lagi berlian palsu, rasain. Ternyata tidak terbukti, ya kan dihina lagi tas Hermes gue palsu. Kan nggak ada undang-undangnya, lu ngapain ribut dengan hidup gue? Nah sebenarnya yang harusnya ngoceh tuh gue, tapi kan gue gue banyak kesibukan bro, gitu loh, dan itu bukan ranah Eke. Kalau gue kan, kenapa Barbie tetap eksis? Ya lihat dong levelnya, kan kelasnya kita bikin ini, pengurus organisasi teman-teman anak-anak motor kemarin di MBBI kan sampai pecah di TV. Sekarang gue juga diangkat Pak Bamsud ya kan jadi humas di periksa ya kan, khusus untuk riders gitu kan. Karena kan kita suka nembak segala macam. Nanti kita mau bikin event perlombaan nembak, kita bikin charity juga. Jadi yang smart gitu loh, yang seksi kalau jadi artis gitu. Itu baru namanya bertahan. Tapi kalau kayak ondel-ondel, orang yang bermasalah, lu yang sibuk posting, nanti bakalan bisa. Yuk, bakalan bisa penangguhan. Di kita bebas, di kita ini. Gue labrak kemarin, gue bilang, lu tuh katanya lu pintar, katanya lu S2, ngakunya lu orang ibu pejabat segala macam ya kan, terus ondel-ondel semuanya. Teman-teman gue yang kagak ada kerjaan, ya udah kerjanya jadi ikut-ikutan, diajakin gitu kan, malu. Lu siapa? Lu kepala koordinator kericuhan. Nah, mau lo kayak gitu? Gue sih menantang keras, bodo amat. Walaupun temen gue udah gue nasehatin masih nggak mau, silakan. Tapi ingat, setelah nanti ada keputusan, lu nothing, nama lu jelek, nggak ada TV nggak akan ngundang lu. Inget ya, kemarin aja ada salah satu TV ulang tahun nggak ada kan nama lo, mohon maaf, tapi tetap aja Barbie yang diundang. Berarti lu Barbie ini ya menyayangkan ini ada pihak-pihak yang nggak ada urusannya tapi ikut campur, bikin sensasi juga kan, selama persidangan. Kita kan sebagai pengacara, kita tahu hukum ya, kita harus menjaga teman sih ya kan. Kalau teman memang baik ya kita support, tapi kalau teman udah arusnya udah bukannya arus liar lagi nih, udah kayak arus jeram ya kan, ini arusnya udah urakan gitu ya, udah nggak berdasar, bicara hancur-hancuran di media seolah lu melebihi dari hakim. Itu nggak boleh loh. Hakim aja kan gua aja sebagai pengacara tetap tidak pernah mau bicara udah melebihi dari hakim gitu. Gue selalu bicara kita lihat aja prosesnya, karena itu semua keputusan hakim. Karena tinggal kumpulkan saksi ahli, ya kan, bukti-bukti yang ada, ya kan, bagaimana untuk caranya membuktikan untuk meringankan kan gitu. Bukan malah woro-woro di pengadilan, huru-hara udah kayak anak sekolah lagi demo. Terus ada lagi nih yang nggak jelas itu, yang di depan persidangan di luar ngoceh-ngocehin, lu gini nyerang. Gue bilang untung kagak ada gue ya, kalau ada gue sih untung partner gue sabar tuh, Sunan. Gue bilang lu sih hebat, Nan. Kalau gue digituin sih lain lagi nanti ya kan. Nah itu contoh yang buruk ya. Makanya ya pokoknya aku mengimbau sebagai teman, buat teman-teman semua nih, semua yang teman-teman ondel-ondel, udahlah ya, sekarang kita harus prihatin ke Nikita, bagaimana kita doakan aja prosesnya berjalan dengan lancar ya kan. Karena apa, itu kan keputusannya hakim dan itu sesuai dengan perbuatannya kan, gitu aja. Jadi jangan kita bertindak kelebihan, apalagi mau pansos terus kalau perlu live sambil jualan di persidangan. Emang ada live ya? Emang ada ya? Ya ada lah. Ya memang jadi rame, tapi maksud gue ya nggak gitu juga lah bro. Ini kan di persidangan, lo bisa jualan di tempat yang lain gitu loh. Maksudnya ya jangan gitu juga ya kan. Tapi mereka datang untuk mendukung militan mereka yang ya iya, mereka itu mendukung gimana? Karena NPD semua, haus kamera semua. Gue aja disuruh datang, sorry gue tidak berkompeten, tidak kapasitas. Itu baru berkelas dong. Mana ada gue mau ikut-ikutan, terus gue jadi baik-baikin di kita, udah gitu, bikin kaos segala macem gitu. Kalau perlu bikin patungnya di kita di situ. Siap sedia 24 jam membela Nikita, ya kan? Gila kali ya. Aduh, hancur banget sih moralnya. Aku nggak suka kayak gitu. Jadi apa saran lu apa buat mereka yang pada datang? Buat para ondel-ondel ini, semoga insaf, ya kan? Satu, semoga insaf. Kedua,
Ya udahlah, lu pada punya rumah tangga, yang lain-lain juga pada punya kerjaan. Ya udah dong, lu yang berkelas kalau mau jadi artis gitu loh. Ini kan pada haus kamera semua. Lah kalau kayak gue mah nggak pernah haus kamera, gue yang dikejar-kejar. Karena kan kita bikin macem-macem ya, bikin ini, bikin itu. Kalaupun kayak kemarin tiba-tiba sepatu gue somplak, ya gue bikin kelucuan gue sendiri. Tapi kalaupun ada event, ya kita, oh ini gue pengurus ini kan seksi gitu loh beritanya. Ya jadi ada aktivitas yang positif. Tapi kalau ini kan ondel-ondel kayak gitu di persidangan, ngoceh-ngoceh bacot, ini adu sono, adu sini. Lu sekolah aja kagak tahu sekolahnya di mana. Katanya ngakunya S2, tapi bacotnya kayak anak alay, kan bingung. Tapi Pak Berwi dia di dalam persidangan berani loh sampai nyoraki JPU iya, itu gitu. dia kampungan karena dia mungkin kan ada efeknya nggak nanti? Ada tangan efeknya nggak tengah. nanti buat Ya, kita? Iya itu tergantung nanti dari majelis, ya kan, tergantung dari hakim. Ya kan, apakah akan mempersoalkan, dari jaksa juga kan mereka lah yang punya hak, ya kan, apakah akan menindaklanjuti dengan nanti melaporkan atau apa gitu kan, ya kita lihat aja. Aku nggak berani bicara di luar dari kapasitas aku, tapi yang jelas itu adalah tontonan yang sangat menyesatkan. Jadi akhirnya majelis hakim kita ini, ya kan, di persidangan ini marwahnya tuh nggak ada, bro. Itu nggak boleh, itu marwah tertinggi di persidangan. Ini orang-orang tuh harus tahu nih, ondel-ondel. Jangan lu malah di persidangan kayak lagi ngantri di tempat kereta. Ya kan, yang satu bacot ini, satu bacot itu, sorak sono, sorak sini, kalau perlu lempar-lemparan, kalau perlu tawuran kali ya. Maunya gitu kali, biar namanya tuh tersorot di media, kalau perlu masuk CNN kali yang paling wah internasional. Ih, malu banget sih. Emang lu nggak ada kerjaan ngurusin urusan orang, bener nggak? Gue setiap nonton itu, gue jadi enek, tau nggak? Kalau udah persidangan, ini ngoceh ini begini, semuanya pada kayak uget-uget semua. Apa sih? Tapi berbanding terbalik loh. Kecuali kalau dia keluarganya ya, gue masih respect lah kalau dia keluarga punya hak kan, gitu loh. Mereka pengen mendukung idolanya. Iya, pengen mendukung idolanya dadakan. Sebaiknya gimana mendukungnya, secara gimana? Ya udahlah, kalau lo mendukung, lo boleh bicara yang profesional aja. Ya kita semuanya pokoknya kita selalu mendoakan yang terbaik, kita mendukung Nikita, ya kan. Kalaupun lu mau datang ya silahkan, itu haknya mereka, tapi tidak membuat kericuan atau jadi militan atau lu melebihkan dari keputusan hakim aja belum ada, ya kan, keputusannya lu udah tenang aja, partai penangguhan udah bebas, kita bebas, nggak bebas, gue udah bilang dari bulan Februari nggak bakal bebas. Ya elah, capek ya. Kenapa? Berarti Kak Berwi mungkin bisa tahu bilang sidang Nikita Mirzani bawa rezeki ya buat nyari orang Ya yang iyalah, buat ondel-ondel pasti lumayan kan, yang tadinya sepi, dari jualannya sepi, dari mukanya kagak ada di TV, ya kan, apalagi di media online ya sekarang kan muka dia semua. Tapi kan prestasinya bad banget di mata kita orang-orang pintar. I'm sorry ya, lu levelnya jatuh, bro. I'm sorry. Tapi kan di tengah kondisi seperti ini kan Nikita memang butuh pendukung support gitu. Kalau keluarga aja. Ya sebenarnya bagusnya keluarga. Karena kan aku tahu ondel-ondel ini kan cuman pansos. Mana ada sih lu dulu ribut sampai anak lu dikatain ini itu, ya kan, tiba-tiba ngelihat Niki langsung berubah, ya kan, lagi baru ditahan langsung tiba-tiba saya jadi pendukung nomor 1 karena Nikita adalah seorang ibu. Lah semua orang juga kalau ditahan juga banyak yang ibu-ibu, kenapa lu nggak speak up? Kenapa harus Nikita yang lagi bermasalah lu ya nggak tahu urusan hidupnya, tahu lu langsung saya membela karena kebenaran, kasihan Nikita anaknya banyak. Emang orang terpidana yang lain anaknya kagak banyak, terdakwa yang lain juga emang nggak banyak, punya anak, mungkin punya cucu, mungkin punya istri 5, kita kan nggak tahu, ya kan. Nah itu kan, itu nggak penting banget gitu. Beb, kenapa lu namain mereka ondel-ondel? Ya ondel-ondel gini, kalau gue mau speak upnya langsung aja, gue nggak suka yang berbelit-belit drama-drama, bukan tipe Berbi. Makanya lo kalau mau nyanyiin gue punya karir, lo ikutin gue, ya kan. Jangan lo sok pinter tapi lo jadi ondel-ondel dan lo bangga gitu di TikTok sampai di ban berapa kali, ya kan. Ngoceh-ngoceh lagi, itu kenapa ya TikTok? Gue di ban, gue ini. Ya iyalah, lu ujaran kebencian semua kok. Tapi Kak Berwi, maaf, mungkin dengan bicara kayak gini nggak takut nanti di senggol balik? Ya senggol aja gue, coba-cobain aja ondel-ondel, nggak apa-apa. Gue malah gue tunggu, coba aja nyerang gue. Berarti itu ondel-ondel datang ke sidang di kita karena speed job ya Kak? Iya speed job lah. Ya iyalah kan, lu bayangin aja ya. Ya karena aku dulu ya sidangnya ikan asin ya. Itu kan gue pernah ngalamin ya. Nih satu, yang namanya datang ke persidangan, lu bangunnya harus pagi, bener gak?
kedua belum macetnya, parkiran susah di sana, ya kan? Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan parkirannya susah banget, bener gak? Realita dong. Ya kan, terus lo harus nungguin sidangnya. Kita jam 9 peng udah di sono. Ya kan, nggak tahu nih dipanggilnya jam 10, 11, 12, paling antara itu. Ya kan, dan itu kan nggak cuma satu kali, ya kan, belum lagi biaya yang dikeluarkan, ya kan, ya udah mungkin dianggap ya udahlah daripada gue nongkrong di apa namanya di pinggir jalan atau di kafe keluar duit 1 juta, yang penting gue makan aja. Woro-woro juga kan gue keluar 1 juta tapi gue masuk TV, masuk berita, kan gitu hitungannya. Ya elah, berarti sepi job. Tapi kan nggak semua pendukung kita pada rusuh ya, ada juga yang baik duduk tenang nonton. Nah kalau yang duduk tenang berarti kan bukan ondel-ondel yang aku bicara ini kan, yang rusuh-rusuh yang seperti ondel-ondel. Nah kalian, aku nggak perlu nyebutin nama, kalian pasti udah paham lah siapa-siapanya. Inisialnya siapa sih? Aduh udah banyak kan itu beberapa orang. Masalahnya nanti kalau gue yang speak up namanya, dia ngetop bro. Berarti ngetopan gue. berarti ondel-ondelnya lebih dari satu, Beb. Dia lebih dari satu, Banyak. makanya ondel-ondel. Pakai S Karena belakangnya ini ondel-ondel. di atas 5 orang gitu 5 loh. orang banyak banget. Hah? Banyak banget 5 orang. Ya di atas 5 orang ondel-ondelnya. Namanya orang sepi job gimana sih, butuh kamera. Tapi kan nggak dipanggil TV juga. TV nggak mau ngeliput yang kayak gitu. Gitu. Beb, 5 orang cewek, cowok, ada yang cewek. Ya ada cewek cowok, ada yang setengah cewek ke cowok-cowokan. Semuanya stanky nih. Ya kan? Nggak Ya takut itu mereka. karena hidupnya mungkin udah susah, untuk jati diri aja dia nggak ada. Akhirnya dia mikirin urusan orang yang bukan urusannya sendiri kan gitu. Nggak takut menyinggung perasaan mereka Ya kayak. biarin aja, gue disinggung langsung juga dia nggak mati rasa kok. Udah disinggung, udah diingetin, lu jangan bikin malu gue, monyong, gue sebagai temen lo, gue malu lihat lo kayak ondel-ondel. Iya kak, oh ada yang muda-muda, iya kak. Gue bilang lu nanti kena pidana lo, lu terlalu over, nanti ada salah satu omongan lo yang dipelintir dari pihak lawan, keceplosan bahaya. Lu mau masuk ITE, udah gue inget. Iya kak, aku gak mau datang lagi. Besokannya begitu hari Kamis, tahu-tahu ondel-ondel lagi ya. Nah ini ada yang nanya ini. Aduh gila bro, udah kayak di klub aja jadi ondel-ondel. Kayak ini kritik apa emang ada dendam pribadi sih, boleh tahu gak? Aku nggak suka gitu, karena gue sebagai orang hukum malu ngeliat tingkah mereka. Karena ini marwah persidangan ini kan sangat mulia. Makanya belajar hukum. Kalau ngakunya S2, lu S2 S tong-tong kali ya. Beb, berarti mereka harus banyak belajar dari lu ya sekarang atau Ya gimana? minimal, aku nggak merasa aku pintar karena senior-seniorku jauh lebih pintar. Tapi aku tuh sayang sama mereka gitu loh. Gue tuh jagain temen. Kalau udah over ya aku nasehatin kan gitu. Tapi kalau dinasehatinnya udah mati rasa ya berarti terima risiko aja nanti ke depannya kan gitu. Tapi kan orang juga akan melihat lu woro-woro itu, emang lu nggak capek, lu nggak bisa ngurusin suami lu apa? Yang punya suami kagak ngurusin suami, ngurusin urusannya ini kita 1 kali 24 jam, kalau perlu 100 jam kali 1 tahun ini, sidang 1 tahun di 1 tahun itu no absen, semuanya dikorbankan demi untuk bicara sebagai militan. Pertanyaannya, lu dibayar nggak sih? Gue gituin aja, emang lu dibayar? Enggak. Ya, terus kalau lu nggak dibayar ngapain? Kalau dibayar 5 miliar mungkin sama Niki, lo woro-woro, ya kita ya udahlah anggap aja dia cari duit ya kan, butuh duit. Ini kalau mungkin kebanyakan duit katanya kebanyakan duit, jadi udah nggak mikirin apapun, mikirinnya ya di kita aja 1 kali 24 jam, ya jadinya kan berantakan gitu. Itu tontonannya nggak baik sih menurut aku. Tapi justru karena dibayar harus diapresiasi dong Ya mereka. justru udah lah nggak dibayar terus jadi ondel-ondel kan malu. Kalau masih dibayar, gue udah bilang, lu kalau dibayar gue salut sama lo, bener gak? Lo iya dong, kita kan ngebelain orang capek lo, keringetan, bensin, tenaga, lo dari salon cakep datang, pulang-pulang udah lusuh semua ya kan? Udah kayak orang ini kucing habis mandi ya kan, pada lepek, capek lo kayak gitu. Nah itu masalahnya, gue ngelihatnya aja, nonton aja gue bisa kecapean lihat mereka, apalagi kalau udah rusuh. Yang ini baling-baling bambu. Ya Allah, Dia kan sambil nge-live TikTok kan disawer, Beb. ya itu dia memanfaatkan. Makanya kan ini kan di persidangan ngapain sih lo kayak gitu. Ini kan marwahnya bingung ya, gue tadi ngejelasin juga bingung ya, karena mereka kan nggak tahu etika di persidangan itu seperti apa gitu. Makanya kan gue selalu bilang kalau bisa sidangnya ditutup aja lah, jangan terbuka. Jadi kasihan gitu, kita kasihan Nikinya. Beb, Berarti jangan Nanti malah jadi tambah berat kan, karena Niki kan merasa disupport kan, ada ini ondel-ondel support. Nah sehingga nanti akhirnya dia merasa pede,
kayak kemarin ya kan, jadinya ekstrim kan, maksudnya dia sampai bicaranya udah melebihi batas lah di persidangan. Boleh kita debat, tapi debat yang edukatif lah, jangan memaki-maki, hina-hina sampai teriak-teriak sampai itu kan nantinya ini yang kasihan bukan si ondel-ondel sekarang tepuk tangan dah gitu, yang penting rame beritanya mau heboh ya kan. Yang kasihan nanti siapa? Nikitanya. Ya itulah, gue juga ngejagain Nikita. Bukannya aku juga misalnya seneng ngelihat Nikita gitu, enggak ya, kita namanya teman, kita sih objektif aja gitu. Justru kita harusnya support yang baik lah. Maksud gue lu kalau datang yang nice aja, yang berkelas. Begitu habis diwawancara, oh ya kita mensupport Niki, kita doakan yang terbaik ya kan, semoga ini dia bisa mengumpulkan alat bukti lagi ya kan, saksi-saksi. Kan maksud gue cantik gitu loh. Tapi kalau lo kayak ondel-ondel pada wah gitu, satunya abut ini, satu ini yang setengah cewek setengah cowok juga dengan gayanya udah kayak pahlawan gitu. Ini apaan sih tontonannya gitu, beli gue. Berarti enggak apa biar adil, enggak hanya kritik aja, mungkin ada masukan juga gak sih buat pada pendukung Niki dari ya Barbie? aku pribadi udah ngasih tahu ya gitu, tapi ya aku udah ada buktinya juga. Jadi kalau mereka mau lawan aku silakan loh, apa yang mau dilawan, lu yang malu justru. Gua mah kagak pernah ikut-ikutan. Kalau gue ditanya ya sebatas gue sebagai praktisi hukum aja, bener gak? Mana mau, karena dia udah ada kuasa hukum. Nah ini juga lucu kan, ya ada beberapa teman-teman yang mungkin levelnya udah lebih senior dari gue. Kadang-kadang aku lihat komennya ada yang bagus ya kan, objektif, ada juga yang berlebihan. Jadi kayaknya mengagung-agungkan kayak oh ini nih kita harusnya gini. Ya aduh, gue bilang susah lah. Memang kan namanya advokat pasti beda pendapat ya. Tapi ya boleh, tapi jangan juga terlalu. Jadinya akhirnya lu bukan kuasa hukumnya Nikita, tapi lu bicara udah lebih dari mewakili kuasa hukumnya Nikita. Itu kan nanti gesekan lagi ke sesama advokat. Jadi jangan pada pansos ini, aduh banyak deh pokoknya oknum yang pansos-pansos gitu. Dulu kan lu sama tuh kayak mereka suka, artinya ikut komentar kalau ada yang rame. Apa yang menahan diri lu nggak ikut tuh dari awal sampai sekarang? Aku dari awal nge-branding diri aku kan, kalian lihat gue pakai berlian sendiri, ya kan, gue punya usaha dibilang toko gue palsu, ya kan, gue pakai ini dibilang palsu, ya kan, gue perawatan artis termahal tren body setter 2018 lu di Indonesia turun 60 kilo. Ya kan, langsung gue berubah jadi Barbie kan, dari dulu kulkas 5 pintu langsung kulkas mini, perawatan 8 miliar. Gue kan keren-keren brandingan gue, wajar. Dan aku kan juga dari dulu main sinetron, udah emang rating 1. Jadi orang mau jatuhin gue kagak bisa. Nah ondel-ondel ini dulu pernah mau ngejatuhin gue nih, rombongan-rombongan sirkus ini gitu loh. Kalau ondel-ondel perawatannya berapa, Ben? Ondel-ondel perawatannya ya paling 2 juta 3 juta, itu juga udah nyesel.